bersama untuk mengikatkan diri kami kepada Engkau. Terima kasih buat waktu yang Kau berikan hari ini. Kami sudah melakukan aktivitas kami dari pagi sampai sore. Kami juga boleh memberikan waktu untuk datang ke gereja. Kami sudah menaikkan pujian. Kami mau belajar lagi firman Tuhan. Biarlah ketika kami belajar firman-Mu, terus pola pikir kami boleh diubahkan, hati kami berubah, hidup kami pun diubahkan. Terima kasih. Terima kasih buat kesempatan yang masih Engkau berikan pada kami di sisa umur hidup kami. Untuk kami bersama-sama berjuang memindahkan hati kami ke sorga. Terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap kami juga yang akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan berkati firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih, kami buka hati kami untuk belajar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur ya, kita masih bisa memberikan waktu ya untuk datang ke gereja belajar firman Tuhan. Memang saudara, itu yang harus kita perjuangkan hari-hari ini. Ya, puji Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan lagi sore ini, kita mau ucapkan dulu Matius 7 ayat 21 yang ada di banner kita sebagai tema sepanjang tahun ya, dari kita semua. Siap semua? Matius 7 ayat 21 kita ucapkan 2, 3. Matius 7 ayat 21, tujuan hidupku melakukan kehendak Bapa. Kita sama-sama berdiri. Ucapkan juga dengan sungguh-sungguh. 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Ketika aku membaca, mendengar, melakukannya, aku pasti berbahagia. Amin. Iya. Puji Tuhan saudara. Sebentar. Kita sore ini akan belajar firman Tuhan melepas milik pribadi. Ya. Saudara, untuk memiliki sorga, untuk bisa ke sorga, maka saudara tidak ada cara lain, tidak ada syarat lain yang kita bisa pakai kecuali kita mau melepas milik kita secara pribadi dan kita ganti dengan kehendak Tuhan. Ya, nah saudara, itu barter yang harus kita lakukan. Seperti Kamis lalu kita sudah belajar bahwa kita harus berani menukar, melepas milik pribadi kita untuk kita bisa meraih atau memiliki sorga. Ya saudara, dan itu cuma satu syarat, melakukan kehendak Bapa. Nah saudara, sore ini kita akan belajar ya, dari melepas milik pribadi ini, langkah-langkah dari kehidupan Rasul Paulus. Yang kita tahu dia adalah orang yang begitu kuat sekali, begitu teguh sekali meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Sehingga dia berani berkata kepada jemaat yang ada di Korintus, teladanilah hidupku. Ya. Tentu saudara, itu bukan sekedar ucapan, bukan sekedar omongan. Paulus berani berkata, teladanilah hidupku. Kenapa dia berani berkata seperti itu? Karena dia sudah meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Di dalam hidupnya dia sudah melakukan diri dia meneladani hidup Tuhan Yesus. Itu sebabnya dia berani berkata, teladanilah hidupku. Nah saudara, sebelum kita melihat ya, Rasul Paulus melepaskan milik pribadi apa saja yang dia kerjakan ya di dalam kehidupannya. Saya ingin ajak saudara buka di dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang kedua. Filipi pasal 3 ayat yang kedua, milik pribadi yang harus dilepas kemudian ditukar dengan miliknya Bapa. Ya, itu syarat yang tidak bisa
diganti dengan apapun, karena mau ke sorga harus mau melepas milik pribadi kita. Filipi 3 ayat yang kedua kita akan baca sama-sama. Filipi pasal 3 ayatnya yang kedua. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama ya. Filipi 3 ayat 2. Yuk kita baca 2, 3. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Nah saudara, kalau kita lihat Filipi pasal 3, ya saudara baca ayat 1 itu, di atasnya ada perikop kebenaran yang sejati. Saudara, kita lihat sebelum Rasul Paulus ya memberi tahu kepada kita atau yang kita bisa pelajari apa yang dia lepaskan dari kehidupannya, maka saudara Rasul Paulus menyinggung tentang pengajar-pengajar yang tidak benar. Pengajar-pengajar yang palsu di sini digambarkan sebagai anjing-anjing ya, dikatakan hati-hatilah terhadap anjing-anjing dan juga hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Saudara, kita lihat ini adalah nasihat dari Paulus ya. Hati-hati dengan ajaran palsu. Saudara, kenapa Rasul Paulus berkata demikian? Karena saudara, memang sampai hari ini ya masih ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Yang kita tahu selalu mementingkan hal-hal jasmani. Selalu mementingkan hal-hal yang ada di dunia ini saja. Nah, saudara, kita akan lihat ya, saya baca dari ayat 2 dari bahasa Indonesia masa kini ya, diterjemahkan demikian. Berhati-hatilah terhadap orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat, orang-orang yang pantas disebut anjing. Mereka mendesak supaya orang-orang disunat karena mereka berpendapat sunat membuat orang dibenarkan. Nah, ini saudara, jadi Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Filipi bahwa mereka harus hati-hati dengan ajaran-ajaran yang masih mengajarkan tentang hal-hal jasmani. Ya, dikatakan di sini di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, yaitu supaya mereka disunat. Ya, mereka pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, mereka mengajarkan bahwa orang-orang yang percaya Tuhan Yesus harus disunat. Ya, harus disunat. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan disunat maka hidup orang-orang yang sudah disunat itu dibenarkan. Nah, saudara, itu untuk perjanjian lama, untuk bangsa Israel, ya. Karena itu memang syarat hari ke-8 semua anak Israel yang laki-laki harus disunat. Karena itu perjanjian darah yang Tuhan janjikan dengan Abraham. Nah, saudara, kita lihat, tapi sampai di akhir masa perjanjian lama, di mana Tuhan Yesus sudah mati, kembali ke sorga, masih saja ada orang-orang yang mengajarkan bahwa mereka harus menyunat diri mereka supaya dibenarkan. Makanya Paulus berkata, hati-hatilah ya dengan ajaran-ajaran palsu yang hanya mengajarkan hal-hal yang jasmani, hal-hal yang ada di dunia ini saja. Karena mereka berpikir, saudara, bahwa dengan melakukan hal-hal yang jasmani, mereka bisa dibenarkan. Saudara, memang enggak salah ya, kalau hal-hal jasmani itu menjadi kebutuhan manusia. Tetapi saudara, kebutuhan manusia, kalau kita pernah ya masih ingat membaca ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Ya, setelah dia puasa 40 hari 40 malam, maka dikatakan dibawa oleh Roh Allah ke padang gurun dan di situ dia dicobai. Iblis berkata, kalau memang engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini roti. Saudara, Tuhan Yesus menjawab apa?
Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, saudara, hal-hal jasmani itu sampai hari ini masih menjadi ukuran. Ya, menjadi ukuran dari orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Makanya saudara, pengajar-pengajar yang tidak sesuai firman Tuhan masih mengajarkan kalau saudara ada masalah datang ke gereja supaya ditolong masalahmu. Kalau engkau sakit datang ke gereja supaya ditolong engkau punya sakit. Ya, saudara, kita sudah belajar. Ketika kita punya masalah, kita harus memperbaiki sendiri hidup kita. Kita sudah belajar ketika kita sakit, kita harus merubah pola makan kita, pola hidup kita agar kita sehat. Ya saudara, tapi saudara sampai hari ini ajaran yang mengikat jemaat tentang hal-hal jasmani itu masih terus dikumandangkan. Ya, sekali lagi saya katakan kita perlu hal jasmani. Ya, seperti makan, minum, pakai, bekerja. Itu untuk kepentingan jasmani kita. Tapi saudara, yang tidak boleh, kalau itu sudah jadi fokus hidup kita. Ya, enggak boleh. Kita punya fokus Tuhan satu-satunya. Yang lain ini cuma sampingan. Tapi sampai hari ini masih banyak ya kita bahkan yang di luar ya, yang terikat dengan hal-hal jasmani. Nyatanya apa? Begitu banyak ya, ketika jamnya harus ke gereja, ketika jamnya kita harus belajar firman Tuhan, enggak pergi, hanya disibukkan atau hanya menyibukkan diri dengan pekerjaan, dengan cari uang, dengan jalan-jalan, dengan pergi makan, dengan rekreasi dan sebagainya. Dengan bersepeda lah, olahraga, tinggalkan jam pergi ke gereja. Saudara, ini hal-hal jasmani yang harus kita waspadai ya, sebab hati banyak orang, termasuk kita, belum bisa melepas sepenuh hal-hal yang ada di dunia. Tapi kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Makanya saudara, Rasul Paulus sebelum memberi pelajaran kepada jemaat di Filipi, dia berkata, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang hanya mengikat kalian dengan hal jasmani. Harus disunat supaya diberkati, harus disunat supaya diselamatkan. Saudara, itu tidak benar ya. Nah, sekarang kita mau lihat ya saudara, ayat yang ketiga. Kita baca lagi ayat yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang ketiga. Yuk, kita baca ya. 2, 3. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, tadi Rasul Paulus sudah memberi nasihat, hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu yang memaksa untuk bersunat atau untuk hal-hal dunia, untuk perkara-perkara jasmani semata yang ditekankan. Kalau kamu disunat, sekali lagi kamu akan diselamatkan. Kalau kamu disunat, kamu akan dibenarkan. Saudara, itu untuk bangsa Israel. Ya. Nah, saudara, kita lihat kalau Rasul Paulus sudah memberi nasihat, hati-hati dengan pengajar-pengajar palsu yang hanya ingin mengikatmu ya dengan hal-hal yang ada di dunia, dengan perkara-perkara dunia ini saja ya, seperti sunat tadi. Maka saudara, sebetulnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus ya, saudara, kita harus rela disunat. Kita punya hati, bukan kulit katan ya, bukan hal jasmaninya yang disunat, tapi hati kita. Kita harus rela menanggalkan perkara-perkara yang mengikat kita di dunia, atau perkara-perkara dunia yang masih melekat di hati kita. Ya kan saudara, sampai hari ini hati kita masih terikat, masih melekat, kita belum bisa melepas sepenuh. Kita baru berjuang bersama-sama untuk belajar bagaimana kita bisa melepas hal-hal jasmani yang ada di hati kita. Ya, saudara harus rela.
Tapi nyatanya banyak yang gak rela. Nyatanya banyak yang gak mau hatinya disunat. Dia masih terus izinkan, dia masih terus biarkan hatinya dipenuhi dengan hal-hal jasmani, dengan perkara-perkara dunia ini. Sekali lagi jangan salah paham. Tuhan tidak pernah melarang saudara dan saya bekerja. Tetapi kalau fokus hidup kita cuma kerja, itu salah. Ya. Saudara masih ingat Tuhan Yesus berkata, jangan kamu hanya mencari atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kamu makan, hal jasmani saja. Tapi carilah, bekerjalah untuk perkara-perkara yang membawa kepada hidup yang kekal. Makanan yang membawa kepada hidup yang kekal. Lalu mereka bertanya di dalam Injil Yohanes itu, pekerjaan apa Tuhan yang membawa hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang, percayalah kepadaku. Percaya kepada Tuhan Yesus. Itu pekerjaan, saudara. Nyatanya kita disuruh percaya sama Tuhan Yesus, susah. Kita lebih percaya ada setan. Kalau di tempat gelap selalu, ada setan, takut. Tapi enggak percaya ada Tuhan. Seringkali kita begitu. Ya kan? Nah, jadi saudara ayo relakan hati kita disunat sebagai orang-orang yang mengaku Kristen. Kita sudah tahu Kristen bukan agama, Kristen adalah jalan hidup. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita sebagai orang-orang yang rela disunat hatinya. Nah saudara, ya saya baca dari bahasa Indonesia masa kini lagi ayat 3 Filipi pasal 3. Dikatakan demikian, padahal kitalah orang-orang yang sudah menerima sunat yang sejati. Bukan mereka. Kita menyembah Allah dengan bimbingan Roh Allah sendiri. Dan kita bersyukur karena kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Kita tidak bergantung kepada upacara atau yang bersifat lahir. Nah saudara, kita lihat ya dari bahasa Indonesia masa kini ayat 3 itu dikatakan, saudara, kita jangan bergantung atau percaya kepada hal lahiriah yang kelihatan dengan mata kita, yang kita bisa lihat. Ya saudara, kita jangan percaya dengan yang kita lihat, yang tergantung dengan hal lahiriah, itu tidak boleh. Atau yang bergantung dengan hal-hal jasmani. Dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 3, tidak boleh. Tapi sekali lagi kita masih bergantung dengan perkara-perkara jasmani. Kita berpikir dengan banyaknya uang kita bisa berbuat apa saja. Memang bisa. Tapi uang kita tidak akan membawa kita ke sorga. Ya. Kalau kita sudah terikat dengan hal-hal lahiriah, bergantung dengan hal-hal lahiriah, apa yang kita miliki, apa yang kita punya, apa yang kita bisa nikmati, saudara, maka itu sudah membuat kita tidak bisa melakukan kehendak Bapa. Nah, kita rela disunat hatinya sebagai orang yang percaya. Ya, saudara. Kemudian di dalam ayat 3 tadi dikatakan dari bahasa Indonesia masa kini, kita adalah orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Hidup kita sebagai orang-orang yang mau menanggalkan perkara-perkara dunia yang ada di hati kita, yang masih mengikat hati kita. Kalau kita rela, saudara, maka kita akan dipimpin oleh Roh Allah hidup kita. Nggak gampang kan? Nggak gampang. Saya juga masih berjuang. Ayo saudara, kita berjuang sama-sama. Ya, saya sudah katakan minggu kemarin, Kamis kemarin, saya harus jadi teladan juga buat saudara. Saudara bisa lihat saya dengan tante berjuang untuk meninggalkan, melepaskan hal-hal jasmani atau hal-hal dunia ini. Ya, memang saya belum bisa, tante belum bisa, saudara juga belum bisa. Tapi ayo saudara, kita mau berjuang sama-sama. Ya, supaya kita bisa tidak bergantung, tidak terikat, tidak mempercayai apa yang kita miliki. Sebab yang kita miliki sekarang ini saudara, mobil, rumah, kekayaan, semua yang kita punya akan kita tinggal.
ketika kita mati dipanggil Tuhan. Iya kan? Jadi ayo jangan percaya. Mari kita punya hati rela disunat ya saudara. Supaya kita bisa menanggalkan keinginan daging kita. Yang harus menanggalkan itu kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita saudara. Tuhan tidak pernah bisa mengintervensi. Ayo lepaskan kedaginganmu. Ayo lepaskan kebergantunganmu terhadap hal jasmani. Gak bisa saudara, gak bisa. Gak bisa. Kita belajar. Kita punya akal. Kita punya pengertian. Ketika kita dengar firman Tuhan. Makanya firman Tuhan yang kita pelajari mulai 2019 sampai sekarang itu firman Tuhan yang harus bisa diterima dengan nalar. Kalau dulu kan enggak, terima firman Tuhan dengan iman, terima dengan iman. Sekarang enggak, sesuai enggak? Ya, kita harus bisa terima dengan otak kita. Iya ya. Kalau aku bergantung, aku percaya dengan hal lahiriah. Ketika kita mati kemana? Kan kita tahu, waktu kita mati cuma 2 tempat. Enggak ada tempat lain, sorga atau neraka. Cuma ini saudara. Enggak ada tempat lain ya. Kita enggak punya tempat lain. Kalau hari-hari ini kita hanya menggantungkan hidup kita dengan perkara-perkara dunia saudara. Maka kita akan pindah sesudah mati ke neraka. Ya. Pasti, itu pasti. Itu pasti dijamin kalau kita masih terus mengikatkan diri kita dengan hal dunia. Sekarang kita lihat Filipi 3 ayat yang keempat. Ya, jadi jangan percaya, jangan bergantung, jangan terikat dengan hal-hal lahiriah apa yang saudara dan saya miliki sekarang. Bukan berarti kita tidak bisa nikmati, bisa. Saudara punya mobil, saudara bisa pakai untuk pergi. Saudara masih bisa jalan-jalan, tapi kita juga harus tahu, saudara, jangan pergi, jangan jalan-jalan di jam-jam kita harusnya belajar firman Tuhan, kecuali itu memang penting sekali. Ya, saudara ada janji dengan orang yang memang dia bisanya cuma pas jam kebaktian, it's okay. Tapi lain kali kalau boleh, janjilah di luar jam saudara dan saya pergi ke gereja. Ya, betul kan? Kita bisa atur, yang harus atur itu kita sendiri. Ya. Orang lain tidak bisa. Kita sendiri yang harus mengatur hidup kita. Ya, Filipi 3 ayat 4 yuk kita baca. Filipi 3 ayatnya yang keempat. 2, 3. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyatakan dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kita lihat Rasul Paulus berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, nanti kita akan lihat saudara. Kita akan lihat hal-hal lahiriah, ya, perkara-perkara jasmani. Hal-hal yang ada di dunia yang dulu mengikat Rasul Paulus. Ya, tapi dia bisa lepaskan untuk dia tukar dengan sorga. Ya, saudara, kita lihat dulu pasal 3 ayat 4 ini dikatakan. Rasul Paulus berubah 180 derajat. Ya, sesudah dia ditemui oleh Tuhan. Sementara dia mau pergi ke Damsyik dengan tujuan menganiaya orang Kristen, menangkapi orang Kristen, menjarakan mereka kalau boleh dibunuh. Tapi saudara, ketika dia bertemu Tuhan Yesus, ditemui oleh Tuhan Yesus secara pribadi di jalan menuju ke Damsyik, maka saudara, dia punya hidup berubah 180 derajat. Ya, kita tahu saudara, Rasul Paulus adalah orang yang keras, orang yang tegas. Kita sudah belajar berapa Kamis yang lalu. Saudara punya sifat harus menjadi sifat yang berkualitas. Sifat dasar kita tidak akan pernah hilang. Kalau saudara orangnya keras, keras itu tetap akan ada. Tapi kita harus rubah sifat keras menjadi sifat yang berkualitas. Seperti Rasul Paulus, saudara.
Dia orang yang keras, dia orang yang tegas. Ya, salah satu bukti yang ditulis di dalam firman Tuhan. Dia bunuh Stefanus, dia pemimpinnya. Dia suruh bunuh. Pakaian Stefanus lepas, taruh di depan kakinya. Sebagai tanda bahwa dia yang menyuruh, dia yang memimpin. Rajam, mati. Tapi saudara, kita lihat sifatnya yang keras itu. Dia pakai untuk menuding, menegur Petrus yang munafik. Kita lihat. Ya. Tapi sesudah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, berubah 180 derajat. Nah saudara, dia punya modal. Rasul Paulus ini punya modal untuk membanggakan apa yang dia miliki di dalam hidupnya. Nanti kita lihat, ya Kamis depan kita lihat. Saya cuma akan singgung. Dia punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Benar saudara, sebagai orang muda, dia punya sesuatu yang pemuda lain gak miliki. Ya, yang pemuda-pemuda sebayanya tidak punya itu. Saudara, kita lihat Rasul Paulus berkata, kalau orang-orang sekalipun aku juga, ya dikatakan ada alasan ya untuk percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang-orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kita lihat, dia lebih bisa membanggakan apa yang dia miliki, apa yang dia punya. Ya bahasa Indonesia, IMB ini, terjemahan IMB, meskipun aku juga dapat mengandalkan hal jasmani, jika ada orang lain berpikir untuk mengandalkan hal jasmani, aku lebih lagi. Jadi saudara, kita lihat hal jasmani yang dimiliki oleh Rasul Paulus, saudara, sekali lagi saya katakan, itu tidak dimiliki oleh orang-orang seusianya. Ya, itu tidak dimiliki oleh orang-orang sebayanya. Nah, itu sebabnya saudara, ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia berubah 180 derajat. Makanya saudara, Filipi pasal 1 ayat 21, ayo kita baca. Mundur satu lembar cuma. Filipi pasal 1 ayat 21. Ya. Kita baca ayat 21 pasal 1. Yuk, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ketika dia bertemu Tuhan Yesus, dia berubah 180 derajat. Makanya saudara, ketika dia rela, ya Paulus rela disunat hatinya, bukan sunat katanya, bukan sunat kulit katanya, tetapi saudara, ketika dia disunat hatinya, dia mengizinkan Roh Allah bekerja di dalam hidupnya dan hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Maka saudara, dikatakan, kalau aku hidup, aku akan hidup untuk Tuhan. Dan seandainya aku mati, itu keuntungan. Kenapa dia berani berkata begitu? Karena saudara, ketika dia hidup untuk Tuhan, dia meneladani hidupnya Tuhan Yesus, seperti melakukan kehendak Bapa di dalam hidupnya. Saudara, itu adalah sesuatu yang menguntungkan hidup dia. Kenapa? Kalau dia hidup seperti Tuhan Yesus hidup, meneladani Bapa, maka saudara, ketika dia mati, jaminan sampai di dalam sorga. Ya, jadi sama dengan kita. Kalau kita rela melepas milik pribadi, apa yang kita miliki, saudara, hal-hal jasmani yang mengikat kita, kita mau melakukan kehendak Bapa, meneladani hidupnya Tuhan Yesus. Kalau saudara dan saya mati, kita akan berbahagia. Karena syarat masuk sorga, yaitu orang-orang yang hidup melakukan kehendak Bapa. Tidak ada syarat lain. Makanya ayat ini berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, kita lihat Rasul Paulus punya hidup seperti itu. Nanti kita akan belajar apa saja yang dia lepaskan dari hidupnya. Tapi mari saudara, kita harus rela melepas milik pribadi kita. Sekali lagi jangan salah pemahaman. Bukan berarti saudara
tidak bisa nikmati sama sekali, bukan. Ya, bukan, saudara punya mobil mau pakai pergi, silahkan. Masih bisa jalan-jalan, masih bisa saudara pergunakan. Saudara punya harta kekayaan, saudara mau pakai untuk pergi rekreasi, silahkan. Tapi saudara, itu jangan jadi tujuan hidupmu. Ketika kita hanya fokus kepada hal-hal itu, hanya bingung dengan perkara-perkara jasmani, apa yang ada di dunia yang kita mau nikmati, sekali lagi kita tidak akan bisa memiliki sorga. Ya, masih ingat Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di mana kesukaanmu berada, di mana keinginanmu berada, di mana hatimu terikat, disitulah kamu akan ada. Saudara, dunia hari-hari ini mengikat kita, tapi banyak kita tidak sadar. Ya, banyak kita nggak sadar kalau kita sudah terikat dengan dunia, kita nyaman dengan dunia. Ya, kita nggak nyaman kalau kita nanti dipanggil Tuhan ke sorga atau ke neraka. Jarang sekali kita berpikir, kalau aku dipanggil Tuhan, aku kemana pindahnya. Saudara, orang yang mati itu dia akan bangkit hidup lagi di tempat yang baru, sorga atau neraka. Jadi ayo saudara, kita mau belajar rela melepas milik pribadi kita. Tapi jangan salah, sekali lagi bukan berarti saudara tidak bisa nikmati itu. Yang jadi sesuatu yang salah ketika fokus hidup kita hanya perkara dunia. Saudara punya hobi, boleh. Tapi jangan hobi di jam ke gereja. Hobi, jam ke gereja, lakukan hobi. Banyak orang begitu kan? Ya, hobi sepedaan. Hari Minggu jamnya ke gereja, sepedaan. Ya, saudara. Hari Minggu jamnya kita ke gereja, pergi mancing. Hari Kamis jamnya kita ke gereja, ngurusin pekerjaan. Saudara, kalau saudara ngurusin pekerjaan dari pagi sampai besok pagi nggak akan berhenti, betul? Ya, kalau saudara mau urus pekerjaan saudara dari pagi tadi sampai besok pagi, itu pekerjaan ikut saya sama kita, nggak pernah berhenti, nggak pernah berhenti. Jadi mari, ayo saudara jadi tuan atas hidupmu sendiri. Ya. Jadi Tuhan, ingat Tuhan Yesus tidak pernah melarang. Ya, Tuhan Yesus juga tidak pernah memaksa kita. Tapi Tuhan akan melihat orang ini mau berubah apa enggak. Itu loh yang dinilai oleh Tuhan. Kita mau berubah apa enggak, itu yang dinilai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk mencintai dia, untuk meneladani hidupnya. Tapi Tuhan akan lihat orang ini mau enggak berubah. Itu yang dinilai. Dan kita ingat, ketika kita mati, perbuatan kita yang mengikuti kita. Waktu kita hidup, perbuatan baik atau perbuatan jahat, itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Ayo saudara, kita mau rela melepas milik pribadi. Arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan berarti saudara tidak bisa nikmati apa yang ada di dunia ini. Masih bisa. Tapi arahkan hidup satu-satunya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak terikat dengan dunia ini. Tuhan berkati. Mari kita main musik. Saya ingin ajak saudara nyanyi.